today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Thank you. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN, ya, Association Southeast of Asian Nations. Anggota negara ASEAN ada beberapa, di antara adalah termasuk negara kita, karena kita memang tinggal di negara Asia Tenggara. Yuk kita bahas kondisi geografisnya. Yang pertama adalah kita mulai dari negara kita tercinta, Indonesia. Keadaan geografis Indonesia adalah memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Kemudian dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, kemudian kopi di pertanian, kemudian ada sayur, ada teh, ada karet, ada cengkeh, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan hutan. Banyak tersebar hutan di Indonesia, ada di Sumatera, kemudian ada di Sulawesi, kemudian ada di sebagian Jawa, kemudian ada di Kalimantan dan sebagainya. Dari hutan itu banyak dihasilkan kayu jati yang nantinya digunakan untuk mebel, contohnya lemari, kemudian meja dan sebagainya. Selain kayu jati juga ada rotan, kemudian ada pohon karet dan seterusnya. Kemudian perairan yang luas di Indonesia juga bisa dimanfaatkan hasilnya, yaitu ada rumput laut, kemudian ada ikan, ada juga garam. Kemudian pantainya sebagai wisata, banyak ya pantai yang untuk wisata di Indonesia. Di Bali ada pantai Kuta, kemudian ada pantai Sanur dan sebagainya, ada Anyer dan sebagainya. Kemudian ada bahan tambang, hasil tambang di Indonesia yaitu ada batu bara, ada gas alam, dan ada minyak bumi. Itu adalah sebagian kondisi geografis Indonesia. Kita lanjut ya. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Ya, negara Brunei Darussalam menghasilkan banyak minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi inilah yang menjadi sumber utama penghasilan negara di Brunei. Makanya di Brunei itu disebut dengan negara minyak. Itu dia Brunei Darussalam. Tetapi di Brunei juga menghasilkan kelapa dari hasil perkebunannya. Kemudian ada lada dan beberapa buah di sana. Itu adalah singkatnya dari Brunei Darussalam. Kita lanjut negara yang ketiga, yaitu Filipina. Di Filipina itu memiliki sungai yang pendek dan berkelok dengan arus yang deras, dengan pantai yang cenderung sempit. Kemudian pertanian di Filipina menghasilkan jagung, padi, ketela pohon itu singkong ya, singkong, tebu, dan tembakau. Kemudian ada juga tambang emas yang terkenal di Filipina, yaitu di daerah Luzon. Itu adalah kondisi geografis Filipina. Kita lanjut ya. Yang keempat adalah negara Kamboja. Di Kamboja ada danau yang terkenal, yaitu Danau Tonle Sap. Di situ penghasil ikan tawar yang terkenal. Kemudian di Kamboja juga dilewati oleh Sungai Mekong, di mana di sekitar Sungai Mekong tersebut memiliki daerah yang sangat subur, sehingga banyak dihasilkan padi, kemudian ada jagung dan sayuran. Kemudian dari perkebunannya di Kamboja itu juga dihasilkan tembakau dan karet. Baik, kita lanjut negara yang kelima, yaitu Laos. Laos tidak memiliki wilayah laut, sehingga untuk penghasil ikan mereka menghasilkan dari sungai. Kemudian dataran rendah yang terkenal yaitu Vientiane. Di situ dihasilkan padi dan jagung. Dia tidak memiliki wilayah laut, hanya memiliki wilayah sungai. Kemudian hasilnya adalah ikan gitu aja.
Kita lanjut untuk kondisi geografis negara ASEAN, yaitu negara tetangga kita Malaysia. Malaysia memiliki hutan yang luas yang menghasilkan kayu dan karet. Makanya Malaysia itu terkenal penghasil karet terbesar di dunia. Selain hutan, Malaysia juga memiliki pertambangan yang menghasilkan timah dan minyak. Itu adalah hasil tambang dan hasil hutan dari Malaysia. Kita lanjut ya. Negara yang selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar itu memiliki lembah sungai yang terkenal, yaitu Sungai Sitang. Di situ ditumbuhi banyak sayuran, kemudian ada teh, kemudian ada tembakau. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura disebut juga negara kota. Kenapa? Karena dia tidak banyak memiliki lahan pertanian. Kemudian cara menanamnya di sana dengan kebanyakan menggunakan hidroponik. Itu lahan pertanian di Singapura. Kemudian memiliki juga peternakan, terutama peternakan unggas. Kita lanjut ke negara selanjutnya adalah Thailand. Di Thailand ini banyak pertanian, hampir sama dengan Indonesia ya. Kemudian banyak menghasilkan padi, makanya di Thailand itu terkenal dengan lumbung padi. Kemudian perairannya adalah yang terkenal yaitu Sungai Chao Phraya, itu di Thailand. Ada tambangnya yaitu tambang emas dan timah. Kemudian perikanannya mereka ambil dari teluk yang terkenal yaitu Teluk Siam. Itu adalah keadaan geografis negara Thailand. Selanjutnya, yang terakhir yang kita bahas yaitu negara Vietnam. Di Vietnam banyak pusat industri, yaitu di kota yang terkenal adalah Ho Chi Minh atau Ho Chi Minh City ya. Di situ adalah terkenal pusat industri pengolahan makanan, kemudian industri penggilingan padi, kemudian ada industri tekstil. Kemudian selain pusat industri, di Vietnam juga ada pertanian yang menghasilkan buah-buahan, kemudian ada sayur, ada jagung, ada ubi, ada kopi dan sebagainya. Selain pertanian di Vietnam juga ada hasil hutan yaitu kayu jati, rotan dan sebagainya. Itu adalah kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara yang terbentuk dalam suatu organisasi ASEAN. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk soal selanjutnya kita ketemu di Google Classroom. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak laut, tapi kalau di laut tidak.